Bapak Bupati hadir dengan kita ya, untuk berdialog dengan Bapak terkait dengan masalah suplai air bersih atau sebenarnya sudah diulas tadi yang kaitannya secepatnya kita akan menangani masalah air bersih tadi. Kita akan melakukan pemindahan pengambilan yang di atas lebih tinggi, tentunya kaitan dengan gravitasinya akan jauh lebih cepat. Dan itu yang pertama. Yang kedua, karena tadi minta bagaimana kita melihat pengambilan itu, kita sepakati aja hari Sabtu kita turun lapangan, di mana kita akan mengambil pemindahannya. Kita pagi Sabtu setuju, kita turun lapangan di Kemudi. Setuju kan? Walau jangka panjang, walau jangka menengah, walau jangka pendek, jadi sebenarnya PO itu dan penentu jangka panjang sebentar. Kalau ini Pak Wakil kaitan dengan pemindahan jalur pipa, kami sepakat Pak Wakil. Justru yang saya sebagai permasalahan awal begini Pak Wakil, Pak Sekda. Saya sama seperti teman-teman yang baru berbicara, pun saya menyampaikan beberapa persoalan dan kendala-kendala teknis kemudian, walaupun saya berangkat bukan dari sarjana teknis seperti Pak Wakil Bupati kita sampai begitu sarjana magister. Yang pertama, saya sepakat bahwa persoalan air ini dibicarakan pada hari ini. Pada prinsipnya begini, siapapun yang menjadi kepala daerah, Pak Bupati, Wakil Bupati, tetap instruksinya satu, kepingin daerah ini daerah yang baik-baik saja. Dan kami pun Pak Wakil Bupati, samina wa ta'ala akan segala urusan itu. Saya usulkan dulu Pak kita Pak Wakil. Andaikan Pak Wakil itu bisa menjadi kita, walaupun impossible kita bisa menjadi Pak Wakil, apapun itu rencana Allah tidak kita bisa bantah. Pada prinsipnya begini, inilah paradigma dan tipikal pemerintah kita Pak Wakil. Kita rata-rata datang dari latar belakang sarjana semua, kok berpendidikan semua walaupun tidak sampai magister. Bukan berarti kita tidak bisa soal pemerintah. Sekali lagi saya katakan, inilah tipikal pemerintah kita. Kalau kami yang selama masyarakat biasa yang mau berkunjung itu sulit bagi kami, Pak. Saya pernah 2 kali selama jabatan Bapak sebagai Wakil Bupati di Nombu, saya 2 kali libur di Pemda, Pak. Ini harus saya buka. Karena apa? Ada perbedaan kelas tamu di sini, Pak. Di samping kiri Pak Wakil Bupati ada peserta yang berdilang beberapa tahun ini. Saya pernah mau membicarakan tentang persoalan daerah, rumah saya pergi sedikit. Ini paradigma yang saya buka. Saya pernah mau sewa ke sini, sampai ke beberapa stafnya Pak Sekda, sampai rumah sakit pada saat itu. Pak Sekda istirahat. Giliran datang rumah, datang Pak Wakapolres, datang Kasar Reskrim, datang Kasar Narkoba, dan KPU Inlet. Pak Sekda udah istirahat kok. Lo pertanyaan ketika saya dapat salah ke saya, kan tentu tidak Pak Wakil. Karena apa? Saya harus menjawabkan adanya perbedaan kelas hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harap lewat tangan dingin Pak Wakil Bupati hari ini, berikut dari Pak Bupati, mentiadakan perbedaan kelas tamu itu. Kita jangan tertukung pada 2 paradigma yang datang itu kalau nggak minta dia bawa. Kami tidak perlu Pak Bupati datang ke sini tiba-tiba mau menakuti pemerintah minta uang, tidak.
Tetapi ada beragam persoalan yang harus kami adukan ke pemerintah gitu. Itu pertama Pak Wakil. Kaitan masalah air. Dari tadi selalu kendala teknis, persoalan anggaran. Saya mau bergeser kepada persoalan, bukan saya lupa, walaupun saya teknis mungkin Pak Wakil itu bisa menjelaskan. Tata cara pelaksanaan pengolahan air itu kalau tidak salah ada 3 cara. Dari air baku menjadi air layak minum. Yang pertama ada dengan cara kimia, ada dengan cara fisika. Itu Bapak kita dapat betul di bangku kuliah itu. Ada dengan cara kimia dan ada dengan cara biologi. Yang menjadi pola penyerapan teman-teman PD Kabupaten Lombok khususnya kita ini menggunakan pola yang itu cara kedua. Kimia dengan menggunakan zat kimia itu tawas tadi. Artinya kenapa ini perlu kita bicarakan Pak Wakil? Sudah dibilang tadi, kalau tidak kendala teknis, kendala anggaran. Untuk meminimalisir anggaran, bisa kok kita bergeser kepada alternatif pertama, cara fisika. Dengan tanpa harus menggunakan bahan kimia. Kedua kan menggunakan uang daerah juga Pak Wakil. Nah, cara teknis di situ saya tidak bisa berpanjang Pak Wakil itu. Nanti itu bisa teman-teman TU ada Pak Wakil selaku magister di sini bisa melihat itu mau duduk kembali lah. Merubah paradigma pertemuan ini. Yang kedua, masyarakat Lombok ini Pak Wakil begini. Belum minta maaf kepada Direktur PDAM. Beliau saya pernah ucapkan selamat pagi Pak Fir'aun, saya bilang sama dia. Karena persoalan akar masalah di Polo dan Ginte itu sudah kita temukan. Jadi meski nanti sudah pipanisasi baik, ambil di atas dan seterusnya, tetap tidak akan bisa sampai ke Polo, Ginte dan Kelepre. Karena teman-teman harus jujur PDAM ini di lingkungan kota ini Pak, ini main tarik pakai sanyo ini Pak. Karena sistem air terpipa itu sirkulasi Pak. Mesti kebini Pak, depannya mahal ngerawas inti kayak sanyo. Dan ini harus mereka jujur. Nah, kenapa Madam bertajam apa yang disampaikan Saudara Madam tadi? Jadi sangat pas kemudian pada saat ini kita sepakati bahwa khusus di Polo dan Ginte dataran tinggi itu memang perlakuannya harus khusus guys. Karena konek ke Unerau, dia sih ngano barang ke kan. Kita tahu ya, tanyakan saja. Nanti pada saat musim kemarau, proses tidak ada banjir dan seterusnya, dia terakam poin kan. Awalnya debit poin kok irau. Oh, sinti perlu dikisahnya dia menangani itu pada prinsipnya. Oleh karena demikian supaya tidak mengganggu lagi teman-teman yang dataran tinggi di Lombok ini, perlu kemudian usulan Polri itu pas katanya pembiayaan tadi jawab apa yang ditanyakan oleh rekan kita tadi. Yang pertama terkait dengan kondisi keuangan PDAM. Perlu kita ketahui bersama, karena kualitas, karena kuantitas yang disalurkan oleh PDAM itu kualitasnya tidak baik, sehingga minat bayar pelanggan menurun. Untuk diketahui, keuangan PDAM sangat minim, apalagi untuk membeli bahan kimia yang seperti disampaikan tadi. Bahan kimia yang tadi disampaikan sebesar 22 ton itu kami ajukan ke pemerintah daerah untuk dibelikan. Kami hadir untuk menemui beliau. Beliau malah keluar dari pintu belakang. Jadi begini, ada pernyataan beliau di salah satu media tanggal 6 Desember. Tanggal 6 Desember pernyataan beliau, keadaan keuangan Direktur PDAM, keuangan PDAM itu hanya mampu untuk membeli tawas 14 ton tahun ini. Berarti tawas sudah dibeli.
Nah, kami melakukan investigasi di lapangan. Ternyata dari bulan Januari sampai Desember itu tidak ada pembelian tawas. Di dalam media itu jelas dikatakan kebutuhan tawas 2 bak yang ada di Matua sama yang ada di Keramat Lurah itu membutuhkan tawas 22 ton. Nah, kami cek ke paraset di atas sampai ke IPA, sampai ke fluktuasi, sampai ke sedimentasi itu tidak ada menggunakan tawas. Nah, sekarang posisi tawas 14 ton itu kemana jika itu terjadi pembelian? Satu. Yang kedua, ketika kesusahan air bersih sampai hari ini gitu, Pak Wakil, malah pembayaran air bersih itu naik. Ketika air itu lancar, penggunaan rumah tangga hanya 15 kubik. Nah, ketika air mati sampai berbulan-bulan, penggunaan 20 kubik. Nah, herannya kamu gitu loh, yang gunakan ini manusia apa setan gitu. Nah, jangan main-main PDAM gitu. Masyarakat jangan dibebankan. Nah, di sini PDAM itu jelas perusahaan daerah air minum. Jangankan manusia untuk minum, kambing pun enggan untuk minum karena lumpur. Negara kita sudah merdeka. Dalam Undang-Undang Dasar 45 memanusiakan manusia, bukan membinatankan manusia. Ya, sekarang uang kalau kita kalikan harga tawas itu 6.500 per kilo dengan uang kirim Rp500 jadi 7.000 kali 14 ton itu 98.000 98 juta. Nah, keuangan negara, keuangan daerah lewat perusahaan daerah 98 juta itu kemana? Siapa yang memakan? Untuk membersihkan air di preset itu 30% air itu bisa diendapkan. Kejernihan air dikurangi 30%. Dia masuk ke IPA. Masuk ke fluktuasi itu memasukkan tawas, mengikat partikel berat sehingga air itu menjadi jernih. Nah, sekarang jangankan katakan jernih, musim kemarau air tidak jalan, musim hujan kita mandi lumpur. Nah, dikatakan di dalam media itu bahwa tawas itu habis karena musim hujan. Musim hujan berapa hari menghabiskan tawas 14 ton? Ini baru 3 bulan, tidak mungkin menghabiskan tawas 13 ton. Setelah kami cek di preset, ternyata endapan lumpur itu lebih banyak daripada tempat genangan kerbau yang ada di Hodo. Nah, apa kerja PDAM hari ini? Jangan hanya meminta bayaran pada masyarakat. Ketika kami mengangkat di media sosial, kami diserang oleh oknum-oknum yang mengatakan bahwa kami menggunakan air gratis. Gratis dari mananya? Ketika kami tidak bayar, dicabut. Ketika kami nuntut air bersih, mereka bilang Pemda tidak membiayai. Terus uang masyarakat kemana? Tolong Direktur PDAM untuk bisa menanggapi. Jangan hanya menjadi pendengar saja. Terima kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cepat terlaksana apa yang kita inginkan bersama. Mas Haji, untuk guru nanti bisa minta dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang Bapak Sarul Pasan dan Pak Gatot Gunawan, dan saya hormati pada umumnya saudara-saudara saya. Kita mengartikan atas apa yang disampaikan dari awal hingga akhir sekarang. Sebenarnya pemahamannya cepat kita lakukan. Dan apa tuntutan masyarakat sebenarnya? Tidak terlalu begitu banyak dari awal yang saya dengar. Hanya bagaimana keberadaan pipa yang berada di Rababaka atau di Kemudi itu untuk diselesaikan cepat-cepatnya. Kedua, kemungkinan dengan adanya dana 3 miliar yang dikatakan demikian,
untuk bagaimana untuk cepat menangani hal ini dengan alternatif yang diambil adalah DPR dan pemerintah ini untuk bekerja sama. Tidak dan bisanya kita harus kompromi dulu sebenarnya untuk dijadikan secepatnya untuk membantu masyarakat. Keempat hal ini kalau bisa terhadap masyarakat, utamanya pendemo atau aktivis atau lembaga yang hadir pada sore hari ini, perlu kita harus cegah semua pembabat hutan itu supaya air itu tidak kotor. Supaya air itu tidak kotor sebenarnya. Apalagi saya mendengar dengan obat yang berapa ton itu, yang 24 ton ya? 22 ton itu yang perlu dipertanyakan. Kamu diam, DPR yang berbicara. Nggak masuk materi. Diam kamu, DPR yang berbicara Pak. Pertama, ada apa dengan dana itu dijadikan tidak ada sementara yang sudah diajukan, kenapa tidak dikeluarkan? Ini perlu dipertanyakan keberadaan dana itu. Apa memang tidak ada dana atau memang dana ini dicuma-cumakan saja gitu. Matero sekarang ini Pak Dewan, terus terang mohon maaf. Terakhir, Pak Dewan, Matero solusi yang kita cari saat sekarang, di Matero untuk masalah oil dan untuk masalah tawa. sekarang solusi Hadirkan air yang kita bersih di cari, Kinte, itu saja, bukan persoalan tawa. Matero Pak Dewan tidak ada air di Kinte itu. Terus terang. terakhir saya sampaikan, Terus terang, Matero butuh air. terakhir saya sampaikan, Matero tidak butuh tawa, butuh air. Itu saja. terakhir saya sampaikan, solusi yang ingin kita cari pada sore hari ini dengan pembicaraan air itu, bagaimana langkah pemerintah untuk segera turun lapangan atau melakukan secepatnya tentang air bersih ini. Makanya saya berbicara dengan adanya pipa air yang dijadikan bahan alasan itu untuk secepatnya antisipasi untuk memperbaiki. Ulang kembali atas penyampaian tadi supaya tidak bodoh diartikan oleh siapa-siapa saya sampaikan itu. Dengan adanya dana yang 3 miliar dikatakan demikian, pahami atas penyampaian ini. Apa bisa kompromi DPR dan pemerintah ini untuk secepatnya lakukan tangani air bersih? Ingat, artikan saya sampaikan supaya tidak hafal untuk menanggapi atas sampaikan saya. Kompromi tujuan saya untuk cepat lakukan bertindak atau melakukan pekerjaan itu. Itu tujuan saya Bapak. Saya tidak berbicara tentang air. Akhirnya guys saya, kau penuntut, kau nuntut terakhir tadi. Daya tangani, lo anggap pemerintah lo DPRG untuk secepatnya dengan adanya 3 miliar itu, cepatnya untuk kompromi dengan baik untuk bekerja secepatnya dengan keruhnya air yang dikatakan demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak DPR. Dan saya bantu untuk polo 1 buah mata bor, 1 bor air, 1 untuk air bersih, 1 tempat bor air. Saya sudah anggarkan. Tolong masukkan dulu Pak Aki Arina Ege. Kedua, sudah saya anggarkan itu Pak, bor air itu. Yang urus nanti si Edi. Nah, Pewastoi, ini kan ada bornya dari PU 1 titik. Apa 1 titik ini nggak cukup? Untuk titik. Hah? Beda bos. Pasti ada. Nggak ke sih maksud ke. Kan ada bor, tentu ada jaringannya. Anda belum bor buat suara jaringan, kalau nggak mau berdudukan. Nah, kalau kaitan dengan anggaran ini kita kolaborasi, kan dibilang harus dana bokir, mungkin kaitan jaringan, PW satu kecuali warna jaringan PW, warna alhamdulillah. Nah, berarti PU warna jaringan, tambah di bawah sebuah mudahan jaringan. Karena buat di suara jaringan, di suara pipa kalau sampai rumah, sampai coba. Ada ya, atau mungkin dibangun suatu bak yang cukup besar. Reservoirnya untuk penampungnya. Iya.
Ya, alhamdulillah, terima kasih. Kahit singapan DMK para tanong tayo pengoboy siya. Paano mawasakami saya so ini. Baik, Tidak kuasa tadi kayak tadi kan baru ya. miskin ya.